warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro dari dosen pengampu Pak Joni Desmanto. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional. Konsep dasar ekonomi makro. A. Kelangkaan, B. Pilihan-pilihan, C. Biaya kesempatan. Sejarah ekonomi makro. Setelah ekonomi mikro populer, sejarah kembali memunculkan urgensi akan kajian ilmu baru berupa ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Great Depression tahun 1929 sampai dengan 1933 membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan masalah ekonomi terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Menyusul peristiwa ini, muncul revolusi Keynes yang ditandai dari terbitnya buku berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada 1936, karya ekonomi Inggris John Maynard Keynes. Dalam bukunya tersebut, Keynes melontarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang berlangsung di banyak negara dunia ini. Dari sejarah inilah Keynes kemudian dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus sebagai ekonomi perintis studi induktif. Sebab dasar pemikiran analisa ekonomi disempurnakan menjadi tidak hanya pada analisa deduktif, melainkan juga pada analisa induktif. Pokok-pokok masalah ekonomi. 1. Masalah ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 permasalahan utama. A. Masalah produksi, B. Masalah distribusi, C. Masalah ekonomi. 2. Masalah pokok ekonomi modern. A. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. B. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Permasalahan dan tujuan ilmu ekonomi makro. A. Lambannya pertumbuhan ekonomi. B. Tingginya pengangguran dan kemiskinan. C. Inflasi dan defisit APBN. D. Tingginya utang luar negeri. Kemudian tujuan ilmu ekonomi makro. 1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi. 2. Kapasitas produksi nasional yang tinggi. 3. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Keadaan perekonomian yang stabil. 5. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. 6. Distribusi pendapatan yang dapat dilakukan secara merata. Instrumen kebijakan makro. Kebijakan-kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 3 bentuk kebijakan. 1. Kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter. 3. Kebijakan segi penawaran. Model ekonomi makro. Aggregate demand, supply aggregate. Model ADAS telah menjadi paduan standar model untuk menjelaskan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks output aktual pada titik pertemuan dari permintaan agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah menunjukkan bahwa banyak dari output yang diminta pada tingkat harga yang lebih rendah. Penawaran dan permintaan agregat. 1. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah agregat supply AS adalah jumlah seluruh barang, akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Penawaran agregat di dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.
1. Besarnya angka kerja. 2. Besarnya stok kapital. 3. Keadaan atau tingkat teknologi. 4. Tingkat pengangguran alamiah. 5. Harga faktor-faktor produksi. 2. Permintaan agregat. Permintaan agregatif adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregatif. Di antaranya, tingkat harga secara umum, jumlah uang yang beredar nominal, jumlah obligasi pemerintah, defisit tertimbang, dan pemanfaatan tenaga kerja secara penuh, dan lain-lain. Pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga diartikan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Perhitungan kegiatan ekonomi dan keuangan masyarakat. 1. Wilayah domestik dan regional. 2. Produk domestik. 3. Produk regional. 4. Residen dan non-residen. 5. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga pasar. 6. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar harga pasar. 7. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar biaya faktor. 8. Pendapatan nasional. 9. Pendapatan regional per kapita. Konsep pendapatan nasional. 1. Gross Domestic Product GDP atau Produk Domestik Bruto (PDB). Rumus untuk menghitung GDP yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. 2. Gross National Product GNP atau Produk Nasional Bruto PNB. Rumusnya adalah GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri, atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. 3. Net National Product NNP atau Produk Nasional Neto PPN. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. 4. Net National Income NNI atau pendapatan nasional neto. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. 5. Personal Income PI atau pendapatan perseorangan. Rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan tutup kurung. 6. Dispensable Income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Kemudian perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan pendapatan. 2. Pendekatan produksi. 3. Pendekatan pengeluaran. Manfaat perhitungan dan analisa pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. 5. Sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas
standar hidup satu negara dengan negara lain. 8. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. 9. Sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.